Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Ahmad Alawi, NPM 0156, mata kuliah Azas dan Falsafah Pendidikan Jasmani. Dosen pengampu Ibu Yunita Lasma MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pendidikan jasmani dan olahraga Amerika, Cina, Finlandia, dan Indonesia. Di Amerika, pandangan holistik mengenai pendidikan jasmani dan olahraga awalnya dipelopori oleh Wood dan selanjutnya oleh Heath Barrington pada tahun 1910. Pada saat itu, pendidikan jasmani dan olahraga dipengaruhi oleh Progressive Education, di mana Progressive Education menyatakan bahwa semua pendidikan harus memberi kontribusi terhadap perkembangan anak secara menyeluruh, dan pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan. Jadi pendidikan jasmani diartikan sebagai melalui aktivitas jasmani dan olahraga atau education through physical. Pendidikan jasmani dan olahraga di Cina, penekanannya diletakkan pada peningkatan kesehatan, kepribadian, keterampilan gerak, dan ketajaman sosial melalui seleksi yang bijaksana terhadap aktivitas-aktivitas dan metode dalam mengajar. Fikri 2019. Dengan perkembangan pendidikan modern di Cina, pendidikan jasmani dan olahraga juga menghadapi tantangan besar. Pembelajaran aktif siswa melalui pendidikan jasmani dan olahraga harus dibangkitkan, sehingga tubuh dan psikologi siswa dapat berkembang secara sehat untuk memenuhi kebutuhan perkembangan sosial di masa depan. Sama dapat diintegrasikan dengan olahraga prasekolah, olahraga dasar dan menengah, olahraga dan olahraga sosial secara keseluruhan. Sistem pendidikan Finlandia didasarkan pada kesetaraan, kerjasama, tanggung jawab, dan budaya yang memungkinkannya memberikan hasil yang sangat efektif dalam mengembangkan pendidikan yang unggul. Ada beberapa kesamaan antara kurikulum Finlandia dan Indonesia dalam hal tujuan pendidikan. Keduanya bertujuan untuk membekali siswa dengan kecakapan hidup yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia merupakan sebuah konsep yang universal. Berdasarkan pengertian pendidikan jasmani dan olahraga, ditekankan pada kesehatan dan kebugaran jasmani, rekreasi, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sarana yang digunakan adalah melalui aktivitas olahraga, permainan, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan seni. Pengertian sistem pendidikan jasmani dan olahraga di Amerika, Cina, Finlandia, dan Indonesia. Pendidikan jasmani merupakan salah satu pelajaran wajib yang dilaksanakan di berbagai jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Oleh karena itu, untuk mengetahui makna pendidikan jasmani, sebaiknya para pengajar harus mempelajari pengertian dari pendidikan jasmani itu sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak salah persepsi mengenai pengertian pendidikan jasmani. Pakar yang pertama mengatakan pendidikan jasmani berarti melatih fisik dan sama pentingnya mendidik orang tentang tubuh dan kebutuhannya. Dengan kata lain, untuk memenuhi tantangan dan memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan bangsa. Pendidikan jasmani dan olahraga harus diperhatikan tidak hanya dengan kegiatan fisik, permainan, olahraga, dan bentuk aktivitas fisik lainnya, namun juga dengan mengkomunikasikan kepada publik dampak biologis aktivitas fisik itu ada pada tubuh manusia. Butcher dan Texton 1981. Sidentop 1991, seorang pakar pendidikan jasmani dan olahraga dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa dewasa ini pendidikan jasmani dapat diterima secara luas sebagai model pendidikan melalui aktivitas jasmani yang berkembang sebagai akibat dari merebaknya telaahan pendidikan gerak pada akhir abad ke-20 ini.
dan menekankan pada kebugaran jasmani, penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan perkembangan sosial. Secara ringkas dan dikatakan bahwa pendidikan jasmani adalah pendidikan dari tentang dan melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Pendidikan melalui fisikal maksudnya adalah pendidikan melalui aktivitas fisikal, aktivitas jasmani. Tujuannya mencakup semua perkembangan kependidikan termasuk pertumbuhan mental sosial siswa. Tujuan utama 1. Amerika Serikat fokus pada pengembangan keterampilan fisik, partisipasi aktif, dan pengembangan kesehatan seumur hidup. Program juga menekankan olahraga tim dan individu untuk meningkatkan kolaborasi dan kompetisi. Cina sangat berorientasi pada prestasi olahraga. Sistem ini berfokus pada identifikasi dan pelatihan atlet berbakat untuk kompetisi nasional dan internasional, namun juga mencakup kesehatan fisik umum. Finlandia menekankan kebugaran fisik dan kesejahteraan mental dengan pendekatan santai untuk menghindari tekanan kompetitif. Pendidikan jasmani berorientasi pada kesenangan, aktivitas, dan kebiasaan gaya hidup sehat. Indonesia fokusnya adalah kesehatan fisik dasar, pembelajaran nilai-nilai seperti kerjasama, sportivitas, serta nilai-nilai budaya dan seni. Tetapi kurang dalam aspek pembinaan bakat dan pemenuhan fasilitas. Fasilitas dan infrastruktur. Amerika Serikat umumnya memiliki fasilitas olahraga yang lengkap di sekolah, termasuk lapangan olahraga, gym, dan peralatan kebugaran. Cina, sekolah-sekolah yang berfokus pada olahraga memiliki fasilitas yang memadai, tetapi sekolah umum seringkali terbatas dalam fasilitas dasar. Finlandia, fasilitas olahraga bervariasi, namun kegiatan di luar ruangan dan penggunaan lingkungan alam menjadi fokus utama. Indonesia, banyak sekolah yang kekurangan fasilitas olahraga memadai. Ketersediaan sarana seperti lapangan olahraga sering menjadi tantangan. Kesimpulan, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pendidikan jasmani dan olahraga, tergantung pada prioritas budaya, kebijakan pendidikan, dan sumber daya. Finlandia menonjol dalam keseimbangan kesehatan fisik dan mental, sementara Cina dan Amerika Serikat lebih fokus pada prestasi dan kompetisi. Indonesia, meskipun memiliki potensi, masih memerlukan perbaikan dan aspek fasilitas dan pelaksanaan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.